Heater, jangan tempel ke engine. Voice, satu suara perempuan dewasa Indonesia, tenang dan berwibawa. Saran, engine, speed equals 1, zero pitch equals 0, language equals Indonesian. Emosi global manual jika engine mendukung. B1 to B3 calm steady, B4 tegang naik, B5 tegas dingin, B6 hangat reflektif, body bersih tanpa tag. Steep below this line. Ruang rapat utama di lantai 25 itu sunyi seperti es. Di ujung meja panjang, suami saya berdiri dengan dagu terangkat. Di sebelahnya, seorang perempuan dengan blazer merah tersenyum tipis. Vania, manajer keuangan perusahaan. Dan, seperti yang baru saya ketahui beberapa hari lalu, juga perempuan yang tidur dengan suami saya. Mulai hari ini, kata Rendra dengan suara lantang, pengelolaan penuh PT Cahaya Nusantara berada di tangan saya dan Vania. Istri saya tidak memahami bisnis. Sudah saatnya perusahaan ini dipimpin oleh orang yang kompeten. Para komisaris saling pandang. Ibu mertua saya, yang duduk di kursi tamu, tersenyum puas, seolah kemenangan sudah di genggaman. Mereka pikir saya hanya akan diam. Mereka pikir saya perempuan rumahan yang tidak tahu apa-apa. Saya bangkit dari kursi saya yang selama ini mereka anggap kosong. Sebelum kalian melanjutkan, kata saya pelan, ada satu hal yang harus kalian tahu. Saya membuka map coklat di tangan saya dan meletakkan satu lembar akta di tengah meja. 70% saham perusahaan ini bukan milik kalian. Tidak pernah. Wajah Rendra berubah pucat. Senyum Vania membeku. Dan ibu mertua saya, untuk pertama kalinya, kehilangan kata-kata. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah tentang kehidupan, pengkhianatan, dan keadilan yang akhirnya datang. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Dan jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekarang, mari kita kembali ke awal. Ke saat ketika saya masih percaya bahwa cinta dan kepercayaan bisa membangun sebuah keluarga. Nama saya Saraswati. Orang memanggil saya Sarah. Usia saya 29 tahun. Saya lahir dan besar di Jakarta. Dibesarkan oleh paman saya setelah kedua orang tua saya meninggal dalam kecelakaan saat saya berumur 7 tahun. Paman saya bernama Wirya. Bagi saya, beliau bukan sekedar paman. Beliau adalah ayah, ibu, dan guru. Pak Wirya adalah pendiri PT Cahaya Nusantara, sebuah perusahaan distribusi dan properti yang beliau bangun dari nol selama 30 tahun. Sejak kecil, paman tidak pernah memanjakan saya dengan kemewahan kosong. Beliau mengajarkan saya membaca laporan keuangan sebelum saya bisa mengendarai mobil. Beliau membawa saya ke rapat-rapat penting dan menyuruh saya diam, mendengarkan, dan belajar. Sarah, katanya suatu malam ketika saya masih remaja, harta yang paling berbahaya adalah harta yang dimiliki orang yang tidak mengerti nilainya. Suatu hari, semua ini akan jadi milikmu. Maka, kamu harus lebih pintar dari siapapun yang ingin mengambilnya darimu. Saya tidak pernah lupa kalimat itu. 3 tahun lalu, Pak Wirya jatuh sakit. Sebelum beliau pergi, beliau melakukan sesuatu yang sangat hati-hati. Beliau memindahkan 70% saham perusahaan ke nama saya melalui akta notaris yang sah. Tapi beliau berpesan satu hal, jangan beritahu siapapun. Nah, biarkan dunia melihatmu sebagai gadis biasa. Karena begitu orang tahu kamu kaya, mereka akan mendekat bukan karena dirimu, tapi karena hartamu. Lihat dulu siapa yang mencintaimu apa adanya. Baru kamu boleh menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Maka itulah yang saya lakukan. Saya hidup sederhana. Saya tidak pernah memamerkan apapun. Di mata orang, saya hanyalah seorang perempuan biasa yang bekerja paruh waktu sebagai konsultan kecil-kecilan. Paman wafat 2 tahun lalu. Dan setahun setelah itu, saya bertemu Rendra. Rendra bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik. Ia tampan, sopan, dan pandai bicara.
Pertemuan kami terasa seperti takdir. Ia memperlakukan saya dengan lembut, membukakan pintu, mengingat hal-hal kecil yang saya sukai. Yang paling membuat saya terkesan, ia sangat menyayangi ibunya, Bu Maemunah, ibu mertua saya. Bagi saya saat itu, seorang pria yang menghormati ibunya pasti pria yang baik. Saya tidak pernah memberitahu Rendra tentang perusahaan. Tidak juga tentang saham saya. Saya ingin tahu apakah ia mencintai saya atau hanya mencintai gagasan tentang saya. Kami menikah 8 bulan lalu. Pernikahan sederhana, sesuai keinginan saya. Tapi sejak hari pertama menikah, sesuatu mulai terasa berbeda. Bu Maemunah, yang dulu manis di depan saya, perlahan menunjukkan wajah aslinya. Beliau sangat memperhatikan status. Setiap kali ada acara keluarga, beliau membandingkan saya dengan menantu-menantu lain. Istri Rendra ini kerjanya apa? Sih, tanyanya sekali. Dengan nada merendahkan di depan kerabat. Cuma di rumah. Tidak punya penghasilan jelas. Untung Rendra mau menerima. Saya hanya tersenyum. Saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak terpancing. Rendra, yang saya kira akan membela saya, hanya diam. Bahkan kadang ikut tertawa kecil. Itulah retak pertama yang saya rasakan dalam pernikahan kami. Tapi saya menutup mata. Saya pikir mungkin ini hanya penyesuaian. Mungkin dengan waktu, semuanya akan membaik. Saya salah. 3 bulan setelah menikah, Rendra mulai sering pulang larut. Ia bilang pekerjaannya menumpuk. Tapi ada yang aneh. Ia mulai membeli pakaian-pakaian mahal yang tidak sesuai dengan gajinya. Ia mengganti mobilnya dengan yang lebih mewah. Suatu sore, ia pulang dengan wajah berseri. Ia memeluk saya, sesuatu yang sudah jarang ia lakukan. Sarah, katanya, aku dapat tawaran kerja baru, posisi tinggi, di sebuah perusahaan bernama Cahaya Nusantara. Aku akan jadi direktur utama. Jantung saya berhenti sejenak. Cahaya Nusantara, perusahaan paman saya, perusahaan yang 70% sahamnya ada di tangan saya. Saya berusaha menjaga wajah saya tetap tenang. Direktur utama. Bagaimana bisa secepat itu? Ada relasi. Katanya cepat. Seseorang merekomendasikan aku. Pokoknya, mulai bulan depan, hidup kita akan berubah. Sarah, aku akan jadi orang penting. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya tahu betul siapa yang menjalankan operasional Cahaya Nusantara sejak paman wafat. Dewan Komisaris menunjuk seorang direktur profesional sementara. Sambil menunggu saya cukup siap untuk mengambil alih. Tapi saya tidak pernah memberitahu siapapun di luar lingkaran kecil kepercayaan paman bahwa sayalah pemilik mayoritas. Lalu bagaimana Rendra bisa tiba-tiba ditawari posisi direktur utama? Siapa relasi yang ia maksud? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala saya. Tapi saya memutuskan untuk diam, untuk mengamati, seperti yang paman ajarkan. Saya mulai memperhatikan suami saya dengan mata yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Bu Maemunah datang ke rumah kami tanpa pemberitahuan. Beliau membawa sekotak kue dan senyum yang terasa palsu. Sarah, katanya sambil duduk, kamu tahu, kan? Rendra sekarang jadi direktur utama. Itu posisi besar. Dia butuh dukungan penuh dari istri yang mengerti tempatnya. Tempat saya di mana, Bu? Tanya saya pelan. Di rumah. Jawabnya tegas. Mengurus suami. Jangan ikut campur urusan kantor. Bisnis itu rumit. Sarah, bukan untuk perempuan sepertimu yang tidak punya pengalaman. Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya tersenyum. Tentu. Bu, saya mengerti. Tapi di dalam hati, sesuatu mulai mengeras. Bukan amarah. Belum. Hanya sebuah kewaspadaan dingin yang tumbuh perlahan. Rendra resmi menjabat. Dan sejak itu, ia berubah total. Ia jarang di rumah. Ketika di rumah, ia sibuk dengan ponselnya. Tersenyum pada layar, lalu cepat-cepat menyembunyikannya saat saya mendekat. Ia mulai berbicara dengan nada memerintah pada saya, seolah saya pembantu, bukan istri. Sarah, siapkan kemejaku. Sarah, kenapa makan malamnya begini saja? Sarah,
Kamu tidak akan mengerti kalau kuceritakan soal kantor. Dan selalu ada nama yang muncul dalam pembicaraannya. Vanya, manajer keuangan yang katanya sangat cerdas. Vania, yang membantunya memahami perusahaan. Vania yang menemaninya rapat sampai larut malam. Vania itu luar biasa, katanya suatu malam. Tanpa sadar betapa hal itu menyakiti saya. Dia tahu setiap detail keuangan. Beda dengan perempuan yang cuma bisa di rumah. Saya menelan luka itu dalam diam. Saya masih ingat satu malam yang sangat menyakitkan. Beberapa minggu setelah Rendra menjabat. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Terhitung dari hari kami menikah. Saya memasak makan malam istimewa. Rendang yang saya masak dengan resep yang dulu paman ajarkan. Saya menata meja dengan lilin dan menunggu. Jam 7 berlalu. Jam 8. Jam 9. Rendra tidak pulang. Tidak juga mengabari. Saya mencoba menelponnya, tapi tidak diangkat. Akhirnya, hampir tengah malam, ia pulang. Wajahnya memerah, dan ada aroma parfum perempuan yang asing menempel di kemejanya. Aroma yang sama yang pernah saya cium saat berpapasan dengan Vania. "Kamu dari mana?" tanya saya. Mencoba menjaga suara saya tetap tenang. "Kerja," jawabnya pendek, tanpa menatap saya. "Hari ini ulang tahun pernikahan kita." "Rendra, aku masak makan malam." Ia melirik meja itu sekilas, lalu mengangkat bahu. "Aku sudah makan. Lain kali bilang dulu kalau mau bikin acara." "Aku sibuk, Sarah. Tidak punya waktu untuk hal-hal sentimental begini." Lalu, ia masuk ke kamar, meninggalkan saya sendirian di antara lilin yang mulai padam dan rendang yang sudah dingin. Saya duduk di kursi itu lama sekali. Air mata mengalir. Tapi saya tidak terisak. Saya hanya membiarkannya jatuh dalam diam. Saya tahu malam itu bahwa pernikahan saya sudah mati. Yang tersisa hanyalah formalitas dan sebuah rencana jahat yang sedang dijalankan di belakang saya. Tapi saya tidak akan membiarkan kesedihan menguasai saya. Paman selalu berkata, air mata boleh jatuh, tapi jangan pernah membutakan mata. Maka saya menghapus air mata saya, membereskan meja, dan menyimpan setiap rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk apa yang akan datang. Beberapa hari kemudian, saya menemukan kejanggalan lain yang lebih mengganggu. Saat membersihkan ruang kerja Rendra di rumah, saya menemukan sebuah amplop tersembunyi di laci. Di dalamnya, ada salinan dokumen perusahaan, lengkap dengan catatan tulisan tangan Rendra. Catatan itu berisi rencana terperinci, tanggal-tanggal, target, dan satu kalimat yang membuat darah saya membeku. Setelah Sarah teken surat kuasa, ajukan gugatan agar dia dianggap tidak cakap mengelola, lalu ambil alih penuh. Maimunah urus keluarga, Vania urus keuangan, Sarah singkirkan setelah semua beres. Singkirkan. Kata itu tertulis dengan tangan suami saya sendiri. Saya memfoto catatan itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Tangan saya gemetar, tapi pikiran saya semakin jernih. Sekarang saya tahu seluruh rencana mereka. Bukan hanya merampas perusahaan, tapi juga menyingkirkan saya sepenuhnya dari kehidupan mereka, dengan cara apapun. Mereka pikir mereka berburu seekor kelinci. Mereka tidak tahu, kelinci itu sebenarnya pemilik seluruh hutan tempat mereka memasang jebakan. Malam itu, saya menghubungi Pak Hartono untuk pertama kalinya secara serius. Saya ceritakan semua yang saya temukan. Beliau mendengarkan dengan saksama, lalu berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Sarah, ini saatnya kita berhenti bertahan dan mulai menyusun serangan. Tapi kita harus sabar. Kita kumpulkan setiap bukti, sampai mereka tidak punya celah sedikit pun untuk lolos. Kamu sanggup?" "Saya sanggup." "Pakistan," jawab saya tanpa ragu. "Demi paman, demi perusahaan ini, saya sanggup." Dan sejak malam itu, peran saya berubah. Saya bukan lagi korban yang menunggu. Saya menjadi pemburu yang sabar, yang dengan tenang menutup setiap jalan keluar bagi mangsanya. Tapi ada yang lebih mengganggu saya daripada rasa cemburu. Sebagai pemilik 70% saham, saya menerima laporan keuangan bulanan dari Pak Hartono, komisaris independen kepercayaan paman.
melalui jalur yang sangat rahasia. Dan beberapa angka di laporan terakhir tidak masuk akal. Ada beberapa proyek baru yang nilainya membengkak tanpa penjelasan. Ada pengeluaran untuk konsultan eksternal yang jumlahnya fantastis. Dan semua itu mulai muncul tepat setelah Rendra dan Vania mengambil alih operasional. Saya tidak mengatakan apa-apa pada siapapun. Saya hanya menyimpan setiap laporan, mencatat setiap kejanggalan, membangun sebuah gambaran, sepotong demi sepotong. Suami saya pikir ia sedang mengambil alih sebuah perusahaan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menggali kuburnya sendiri dengan istri yang ia anggap bodoh sebagai saksi setiap langkahnya. Kejanggalan pertama yang benar-benar membuka mata saya terjadi pada suatu Sabtu pagi. Rendra sedang mandi. Ponselnya tertinggal di meja, berdering. Layarnya menyala. Sebuah nama muncul, Vania, dan di bawahnya sebaris pesan yang terbaca sekilas sebelum layar padam. Sayang, kapan kita singkirkan boneka itu? Aku sudah lelah pura-pura. Boneka. Saya tahu siapa yang mereka maksud. Tangan saya gemetar, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Suami saya dan perempuan itu bukan sekedar berselingkuh. Mereka punya rencana, dan rencana itu melibatkan saya. Saya kembali ke dapur sebelum Rendra keluar. Saya menuang kopi seperti biasa. Saya tersenyum seperti biasa. Tapi di dalam, saya sudah menjadi orang yang berbeda. Hari itu, saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan menangis. Saya tidak akan berteriak. Saya akan diam, mengamati, dan mengumpulkan. Sampai saatnya tiba. Insiden berikutnya datang seminggu kemudian. Rendra pulang membawa map tebal. Ia duduk di samping saya dengan wajah yang ia paksakan lembut. Sarah, ada sesuatu yang perlu kamu tanda tangani. Saya menatap map itu. Apa ini? Surat kuasa, katanya santai. Karena aku sekarang direktur utama dan kamu istriku. Ada beberapa urusan administratif yang butuh tanda tangan kita berdua. Untuk mempermudah, kamu cukup teken di sini. Biar aku yang urus sisanya. Saya membuka map itu perlahan. Mata saya menyusuri setiap baris dan jantung saya berdegup keras. Itu bukan surat administratif biasa. Itu adalah surat kuasa pengalihan hak suara atas saham. Surat yang, jika saya tanda tangani, akan memberikan Rendra kuasa penuh untuk mewakili dan menggunakan hak saham saya. Termasuk 70% yang ia tidak tahu adalah milik saya. Mereka tahu, atau setidaknya mereka curiga ada saham atas nama saya. Dan mereka ingin merampasnya secara halus, lewat secarik kertas. Saya menatap Rendra. Wajahnya begitu tenang. Begitu yakin saya akan menurut. Aku perlu membacanya dulu, kata saya pelan. Senyumnya sedikit memudar. Untuk apa dibaca? Kamu tidak akan mengerti istilah hukumnya. Sarah, percaya saja padaku. Aku suamimu, justru karena kamu suamiku, kata saya. Aku ingin mengerti apa yang ku tanda tangani. Ia menahan kekesalan. Ya sudah, baca. Tapi jangan lama-lama. Malam itu, saya pura-pura membaca. Lalu saya bilang, saya lelah dan akan menandatanganinya besok. Rendra menggerutu, tapi setuju. Begitu ia tidur, saya memfoto setiap halaman surat itu. Setiap halaman. Lalu saya kirim ke satu orang, Pak Hartono. Keesokan paginya, balasan datang. Singkat, tapi tegas. Jangan tanda tangani apapun. Surat ini dibuat untuk merampas hak suara Anda. Kita harus bertemu segera. Insiden ketiga terjadi di rumah ibu mertua saya. Bu Maemunah mengundang kami makan malam. Tapi begitu kami duduk, suasananya bukan makan malam keluarga. Itu seperti sidang. Sarah, kata Bu Maemunah. Rendra cerita, kamu belum menandatangani surat itu. Kenapa? Jadi mereka memang bersekongkol. Bahkan ibunya tahu saya masih membacanya. Bu, jawab saya tenang. Membaca apa? Suaranya meninggi. Kamu ini siapa? Sampai berani menahan urusan perusahaan suamimu. Kamu tidak punya apa-apa. Sarah, tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, tidak punya keluarga. Rendra mengangkatmu dari ketiadaan. Yang dia minta
cuma satu tanda tangan. Apa susahnya? Setiap kata itu seperti pisau. Tapi saya tidak berdarah, saya sudah terlalu kebal. Saya hanya ingin memahami apa yang saya tanda tangani. Bu, kata saya. Tidak ada yang perlu dipahami. Bu Maemunah menggebrak meja. Kamu cuma perlu menurut. Itu tugas seorang istri. Serahkan semuanya pada Rendra. Dia yang mengerti bisnis. Bukan kamu. Rendra menatap saya dengan dingin. Tanda tangani besok, Sarah. Atau kita bicara serius soal pernikahan ini. Itu ancaman. Jelas sekali. Saya menunduk. Berpura-pura takut. Baik, kata saya lirih, tapi di bawah meja jari-jari saya mengepal. Mereka pikir mereka sedang menekan seekor domba. Mereka tidak tahu bahwa domba itu memegang kunci seluruh kerajaan mereka. Esok harinya, saya menemui Pak Hartono di sebuah kantor notaris yang tenang, jauh dari mata siapapun. Pak Hartono adalah pria berusia 60-an, tenang dan tajam. Beliau sahabat lama paman saya dan komisaris independen yang paman tunjuk khusus untuk melindungi kepentingan saya. Sarah, kata beliau sambil meletakkan beberapa dokumen di meja. Akta yang almarhum Pak Wirya buat masih sangat sah. 70% saham Cahaya Nusantara tercatat resmi atas nama Anda di kementerian. Tidak seorang pun bisa mengambilnya tanpa persetujuan Anda secara sadar dan sukarela. Lalu, surat kuasa itu, tanya saya. Itu jebakan, jawab beliau. Jika Anda menandatanganinya, secara hukum, Anda menyerahkan hak suara Anda kepada Rendra untuk rapat umum pemegang saham. Dengan hak suara itu, ia bisa mengubah susunan direksi, menjual aset, bahkan menggadaikan perusahaan. Anda akan tetap pemilik di atas kertas, tapi tidak punya kekuasaan sama sekali. Saya menutup mata sejenak. Jadi inilah rencana mereka, merampas perusahaan paman saya dengan tangan saya sendiri. Pak Hartono, kata saya, membuka mata. Saya ingin tahu satu hal lagi. Angka-angka di laporan keuangan beberapa bulan terakhir. Saya merasa ada yang tidak beres. Pak Hartono mengangguk perlahan. Saya juga mencurigai hal yang sama. Tapi saya tidak punya wewenang untuk membuka audit penuh tanpa perintah pemegang saham mayoritas. Yaitu, Anda saat itu saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, kata saya perintahkan dilakukan audit forensik independen atas seluruh keuangan perusahaan. Diam-diam, saya ingin tahu kemana uang itu pergi. Pak Hartono menatap saya. Lalu, untuk pertama kalinya, beliau tersenyum. Pak Wirya benar tentang Anda. Anda persis seperti yang beliau harapkan. Audit itu berjalan selama 3 minggu. 3 minggu di mana saya harus tetap berpura-pura menjadi istri yang patuh dan ketakutan. Saya menandatangani surat kuasa itu. Ya, saya menandatanganinya. Tapi versi yang saya tandatangani adalah versi yang sudah Pak Hartono siapkan ulang dengan klausul tersembunyi yang membatalkan kuasanya secara otomatis jika digunakan untuk merugikan saya. Rendra tidak membacanya dengan teliti. Ia terlalu yakin sudah menang. Selama 3 minggu itu, saya menjadi aktris terbaik dalam hidup saya. Saya melayani Rendra. Saya tersenyum pada Bu Maemunah. Saya bahkan bertemu Fania sekali di sebuah acara kantor dan menyalaminya dengan sopan sambil menahan rasa jijik. Fania menatap saya dengan pandangan merendahkan. Jadi ini istri Pak Rendra, katanya pada rekannya. Cukup keras agar saya dengar. Lugu sekali. Ya, pantas Pak Rendra butuh seseorang yang lebih berkelas. Saya hanya tersenyum manis. Senang bertemu Anda. Bu Fania, saya yakin kita akan sering bertemu. Ia tidak tahu betapa benar kata-kata saya. Sementara itu, hasil audit mulai mengalir masuk dan apa yang ditemukan jauh lebih buruk dari dugaan saya. Rendra dan Fania telah menggelembungkan nilai sejumlah proyek fiktif. Mereka menciptakan perusahaan konsultan palsu, lalu mengalirkan dana perusahaan ke rekening pribadi melalui perusahaan boneka itu. Total dana yang mereka selewengkan dalam waktu kurang dari 4 bulan
mencapai 8 miliar rupiah. 8 miliar. Hasil kerja keras paman saya selama 30 tahun. Mereka curi dalam hitungan bulan. Ada satu detail kecil yang membuat saya semakin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan. Bukan untuk saya saja, tapi untuk orang-orang yang tak bersuara. Mbak Rini suatu hari menceritakan bahwa Rendra dan Fania telah memecat 3 karyawan senior yang sudah mengabdi puluhan tahun sejak zaman paman saya. Alasannya mengada-ada. Yang sebenarnya, ketiga orang itu mulai mencurigai aliran dana yang janggal dan bertanya terlalu banyak. Salah satu dari mereka, Pak Darto, seorang kepala gudang yang jujur. Bahkan menemui saya diam-diam. Ia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Ia hanya mengira saya istri direktur yang mungkin bisa membantu. Bu, katanya, dengan mata berkaca-kaca. Saya bekerja di sini sejak Pak Wirya masih muda. Perusahaan ini seperti rumah kedua saya. Tapi sekarang semuanya berubah. Mereka membuang orang-orang lama seperti barang rusak. Saya tidak mengerti lagi. Mendengar itu, hati saya teriris. Bukan hanya keluarga saya yang dikhianati, tapi seluruh warisan paman dan setiap orang yang pernah ia anggap keluarga. Pak Darto, kata saya pelan. Menahan agar suara saya tidak bergetar. Percayalah pada saya. Keadilan akan datang. Mungkin tidak hari ini, tapi pasti datang. Dan ketika itu terjadi, orang-orang baik seperti Bapak akan kembali ke tempat yang seharusnya. Ia menatap saya bingung. Tidak mengerti bagaimana saya bisa berkata begitu yakin. Tapi ia mengangguk dan pergi membawa sedikit harapan. Janji itu menjadi salah satu alasan terkuat saya. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa ketika semuanya selesai, saya akan memanggil kembali setiap karyawan jujur yang mereka buang. Dan saya menepatinya. Bukti itu lengkap. Transfer, faktur palsu, korespondensi. Auditor forensik merangkum semuanya dalam satu laporan tebal, disertai jejak digital yang tidak bisa dibantah. Tapi ada satu temuan yang paling menghancurkan dan paling memberatkan mereka secara hukum. Dalam salah satu dokumen pengalihan dana, ada tanda tangan saya. Tanda tangan yang saya tidak pernah bubuhkan. Rendra telah memalsukan tanda tangan saya untuk mengesahkan salah satu transaksi gelap mereka. Pemalsuan tanda tangan. Itu bukan lagi sekedar pelanggaran etika perusahaan. Itu tindak pidana. Saya memegang laporan itu dengan tangan yang sangat tenang. Semua bukti sudah di tangan saya. Hak hukum sepenuhnya di pihak saya. Yang tersisa hanyalah memilih waktu dan tempat. Dan saya tahu persis kapan. Rendra telah mengumumkan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Di rapat itu, ia berencana menggunakan surat kuasa palsu untuk mengambil alih kendali penuh, lalu menjual sebagian aset perusahaan kepada pihak yang ternyata juga dikendalikan olehnya. Dan Fania. Ia mengundang seluruh dewan komisaris. Ia mengundang ibunya untuk menyaksikan kemenangannya. Ia bahkan mengundang Fania untuk duduk di sisinya. Calon ratu dari kerajaan curian. Dan ia mengundang saya, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai istri yang akan menyaksikan suaminya berkuasa. Lalu menandatangani penyerahan terakhir di depan semua orang. Saya menerima undangan itu dengan senyum. Aku akan datang, kata saya pada Rendra. Aku tidak akan melewatkannya untuk apapun di dunia ini. Ia menatap saya, puas. Ia pikir saya sudah menyerah sepenuhnya. Malam sebelum rapat, saya duduk sendiri di kamar. Saya membuka sebuah kotak tua, kotak peninggalan paman. Di dalamnya ada foto kami berdua dan sepucuk surat yang beliau tulis sebelum wafat. Sarah sayang, jika kamu membaca surat ini di saat-saat sulit, ingatlah, kekuatanmu bukan pada amarah, tapi pada kesabaran. Orang jahat selalu meremehkan orang yang diam. Biarkan mereka. Lalu pada saat yang tepat, tunjukkan siapa dirimu. Dan jangan pernah, biarkan siapapun mengambil apa yang sudah kita bangun dengan cinta. Aku bangga padamu, Nak. Saya melipat surat itu dan menempelkannya ke dada saya. Besok, Paman, bisik saya. Besok, semua akan jelas. Di tengah masa menunggu hasil audit, terjadi satu peristiwa yang hampir membuat saya kehilangan ketenangan. Suatu malam, Rendra pulang dalam keadaan mabuk. Itu pertama kalinya saya melihatnya seperti itu.
Ia membanting pintu, lalu menghampiri saya dengan mata merah. "Kamu kenapa?" "Sih, susah sekali," bentaknya. "Cuma tekan surat," Fania bilang. "Kamu pasti menyembunyikan sesuatu." "Apa yang kamu sembunyikan?" Jantung saya berdebar. Apakah mereka mulai curiga? "Aku tidak menyembunyikan apa-apa," kata saya. "Tenang, aku hanya hati-hati. Itu wajar untuk surat hukum." Ia mendekat, mencengkeram lengan saya. "Dengar, aku tahu kamu cuma perempuan bodoh dari masa lalu yang tidak jelas. Tapi jangan coba-coba melawanku. Aku bisa membuat hidupmu hancur." Saya menatap matanya. Saya tidak takut, tapi saya berpura-pura takut karena itu yang dia butuhkan untuk merasa menang. "Maaf," bisik saya. "Aku akan menurut." Ia melepaskan lengan saya dengan kasar, lalu pergi tidur. Saya berdiri sendirian di ruang tamu, mengelus bekas merah di lengan saya. Malam itu, kebimbangan terakhir di hati saya hilang sepenuhnya. Tidak ada lagi sisa cinta, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya tekad untuk menyelesaikan semuanya. Keesokan paginya, saya menemui Mbak Rini diam-diam di sebuah kafe kecil. Mbak Rini adalah sekretaris di Cahaya Nusantara. Perempuan jujur yang sudah bekerja sejak zaman paman saya. Selama ini, ia merasa ada yang salah dengan Rendra dan Fania, tapi tidak berani bicara. "Bu Sarah," katanya ragu. "Saya tidak tahu ibu siapa sebenarnya, tapi saya percaya ibu orang baik. Ada banyak hal aneh di kantor. Dokumen yang dibuat malam hari, tamu-tamu yang tidak jelas. Bu Fania sering memerintahkan saya menghapus email tertentu." "Mbak Rini," kata saya pelan, "saya butuh bantuan, Mbak. Tapi ini berisiko. Saya butuh seseorang di dalam yang bisa saya percaya." Ia menatap saya cukup lama. Lalu ia mengangguk mantap. "Pak Wirya dulu memperlakukan saya seperti keluarga. Kalau ada yang merusak perusahaan beliau, saya akan bantu ibu menghentikannya." Sejak hari itu, Mbak Rini menjadi mata dan telinga saya di kantor. Ia diam-diam menyimpan salinan email yang diperintahkan untuk dihapus. Ia mencatat siapa saja tamu mencurigakan yang datang, setiap potongan informasi yang ia berikan, melengkapi gambaran besar yang sedang saya bangun. Berkat Mbak Rini, saya menemukan sesuatu yang tidak terduga. Rendra dan Fania ternyata sudah menyiapkan pembeli untuk aset perusahaan. Sebuah perusahaan cangkang yang setelah ditelusuri tim audit, ternyata juga dikendalikan secara diam-diam oleh Fania melalui kerabatnya. Mereka berencana menjual gedung dan tanah perusahaan dengan harga murah kepada perusahaan mereka sendiri, lalu menjualnya kembali dengan harga pasar untuk keuntungan pribadi. Itu bukan lagi sekedar penggelapan, itu perampokan yang terencana rapi, dan semuanya akan dilegalkan dalam rapat umum pemegang saham yang akan datang. Jika saja saya benar-benar menyerahkan hak suara saya. Saya merasa marah, tapi kemarahan saya dingin, terkendali. Karena saya tahu semakin rapi rencana mereka, semakin keras mereka akan jatuh. 1 pekan sebelum rapat, Fania melakukan sesuatu yang membuat saya hampir tertawa karena percaya dirinya. Ia mengirim pesan kepada saya, berpura-pura ramah, mengajak bertemu untuk minum kopi sebagai sesama perempuan. Saya datang. Saya ingin melihat sejauh mana ia akan bermain. Di kafe itu, Fania tersenyum manis sambil mengaduk kopinya. "Sarah, aku ingin jujur padamu. Rendra dan aku, kami dekat. Sangat dekat. Aku rasa kamu sudah tahu." Saya diam. "Aku tidak ingin kamu terluka," lanjutnya, dengan nada yang penuh kepalsuan. "Jadi lebih baik kamu mundur baik-baik. Tanda tangani surat itu, lalu pergi. Rendra akan memberimu sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Anggap saja kamu menjual sesuatu yang memang bukan milikmu." Saya menatapnya, lalu saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, saya membiarkan sedikit kekuatan saya terlihat. "Bu Fania," kata saya pelan, "terima kasih atas sarannya. Tapi izinkan saya memberi saran balik. Dalam bisnis, jangan pernah menganggap lawanmu lemah hanya karena ia diam. Kadang, orang yang paling tenang di ruangan adalah orang yang memegang semua kartu." Senyum Fania memudar sedikit. Ada kebingungan di matanya, tapi ia cepat menutupinya dengan tawa. "Kamu lucu, Sarah.
Sampai bertemu di rapat. Ya, kata saya sambil berdiri. Sampai bertemu di rapat. Aku yakin itu akan jadi pertemuan yang sangat berkesan untuk kita semua. Saya pergi meninggalkannya, dan saya tahu ia menatap punggung saya dengan perasaan yang mulai tidak nyaman. Bagus. Biarkan keraguan itu tumbuh. Biarkan ia merasakan sedikit dari ketidakpastian yang selama ini mereka timpakan pada saya. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Saya memilih pakaian dengan hati-hati. Bukan gaun mewah, bukan perhiasan. Hanya setelan kerja sederhana berwarna abu-abu dan hijab krem yang rapi. Penampilan seorang profesional. Penampilan seorang pemimpin. Saya membawa satu tas kerja. Di dalamnya, map coklat berisi akta saham, laporan audit forensik, dan dokumen pemalsuan tanda tangan. Senjata yang akan mengubah segalanya. Ruang rapat utama di lantai 25 sudah penuh ketika saya tiba. Seluruh Dewan Komisaris hadir. Pak Hartono duduk tenang di ujung meja, menatap saya dengan satu anggukan kecil. Bu Maemunah duduk di kursi tamu, mengenakan kebaya terbaiknya, seolah datang ke pesta. Dan di kepala meja, Rendra berdiri di samping Fania. Keduanya tampak begitu yakin, begitu menang. Sarah, sapa Rendra dengan senyum yang dibuat-buat. Duduklah. Di sana, ia menunjuk kursi di pojok. Kursi untuk penonton, bukan untuk pemain. Saya duduk. Diameter mengamati. Rapat dimulai. Rendra berdiri dan mulai berbicara dengan penuh percaya diri. Para komisaris yang terhormat, hari ini kita berkumpul untuk sebuah babak baru bagi Cahaya Nusantara. Selama beberapa bulan terakhir, saya dan Bu Fania telah bekerja keras membenahi perusahaan ini. Kini, saatnya kita mengambil langkah tegas. Saya mengusulkan restrukturisasi penuh, termasuk penjualan beberapa aset, untuk mempercepat pertumbuhan. Para komisaris saling pandang. Salah satu dari mereka, seorang pria tua, mengangkat tangan. Maaf, Pak Rendra, tapi keputusan sebesar itu memerlukan persetujuan pemegang saham mayoritas. Dan sepengetahuan kami, mayoritas saham masih atas nama pihak yang ditunjuk almarhum Pak Wirya. Di mana pemegang saham itu? Rendra tersenyum lebar. Justru itu yang ingin saya sampaikan. Pemegang saham mayoritas telah memberikan kuasa penuh kepada saya melalui surat kuasa yang sah, ditandatangani oleh istri saya, Saraswati. Ia mengangkat selembar surat. Surat kuasa itu dengan ini. Lanjutnya. Saya memiliki hak suara penuh untuk seluruh saham mayoritas. Maka, keputusan apapun yang saya ambil hari ini adalah sah. Bu Maemunah tersenyum bangga. Fania menatap saya dengan pandangan kemenangan. Saya bangkit dari kursi saya. Boleh saya bicara? Kata saya pelan. Ruangan menoleh. Rendra mengernyit. Sarah, ini bukan tempatmu untuk. Ini justru tempat saya. Potong saya. Dengan suara yang tiba-tiba berubah. Tenang. Tapi setajam baja. Saya melangkah ke tengah ruangan. Saya membuka tas kerja saya dan mengeluarkan map coklat. Pak Rendra baru saja menyebut nama saya. Saraswati, istrinya, perempuan yang katanya tidak mengerti bisnis. Perempuan yang hanya bisa di rumah. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Maka izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Saya meletakkan akta saham di tengah meja. Nama saya Saraswati dan saya bukan sekadar istri Rendra. Saya adalah pemegang 70% saham PT Cahaya Nusantara, pemilik mayoritas perusahaan ini. Akta ini dibuat oleh almarhum paman saya, Pak Wirya, pendiri perusahaan, 3 tahun lalu, dan tercatat resmi di kementerian. Keheningan total melanda ruangan. Wajah Rendra memucat. Itu tidak mungkin. Periksa sendiri, kata saya. Tenang, mendorong akta itu ke arah para komisaris. Hubungi notaris, hubungi kementerian. Semua sah. Pak Hartono berdiri. Saya bisa mengkonfirmasi keabsahan dokumen ini. Saya komisaris independen yang ditunjuk almarhum Pak Wirya untuk melindungi kepemilikan Ibu Saraswati. Semua benar adanya. Bu Maemunah berdiri dengan wajah panik. Tidak. Ini pasti penipuan. Sarah cuma perempuan biasa. Dia tidak punya apa-apa. Saya menoleh padanya. Maaf, Bu. Selama ini Ibu bilang saya tidak punya apa-apa. Tidak punya pekerjaan.
tidak punya harta, tidak punya keluarga. Ternyata saya yang memiliki seluruh perusahaan tempat anak ibu bekerja. Lalu saya menoleh pada Rendra dan suara saya mengeras. Sekarang, soal surat kuasa yang baru saja kamu banggakan. Saya mengeluarkan dokumen kedua. Surat kuasa yang aku tanda tangani sudah dimodifikasi sebelumnya oleh penasihat hukumku. Dengan klausul yang membatalkan seluruh kuasa secara otomatis, begitu digunakan untuk merugikan kepentinganku. Artinya, surat di tanganmu itu, Rendra, sudah tidak berlaku sejak detik kamu mencoba menggunakannya hari ini. Tangan Rendra yang memegang surat kuasa mulai bergetar. Dan ini, saya mengeluarkan map paling tebal. Adalah hasil audit forensik independen atas keuangan perusahaan selama 4 bulan terakhir. Saya membuka laporan itu dan membacakan dengan suara jelas. Penggelembungan nilai proyek fiktif, pendirian perusahaan konsultan palsu, pengalihan dana perusahaan ke rekening pribadi. Total dana yang diselewengkan oleh Rendra dan Fania berjumlah 8 miliar rupiah. Gemuruh terdengar di ruangan. Para komisaris berdiri. Fania mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Itu bohong. Pekik Fania. Kalian tidak punya bukti. Buktinya lengkap. Kata saya, tenang. Transfer bank, faktur palsu, korespondensi antara kalian berdua, termasuk pesan yang kalian kirim, yang menyebut saya sebagai boneka yang harus disingkirkan. Fania terdiam. Rendra menatap saya dengan campuran amarah dan ketakutan. Dan ini, saya meletakkan dokumen terakhir. Adalah satu transaksi gelap yang disahkan dengan tanda tangan saya. Tanda tangan yang tidak pernah saya bubuhkan. Yang dipalsukan oleh suami saya sendiri. Saya menatap lurus ke mata Rendra. Pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana adalah tindak pidana. Rendra, bukan urusan rumah tangga. Bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan air mata atau permintaan maaf. Ruangan itu meledak dalam kegaduhan. Salah satu komisaris sudah mengangkat telepon, menghubungi tim hukum perusahaan. Pak Hartono menyerahkan satu salinan laporan kepada notaris perusahaan untuk dicatat resmi. Rendra jatuh terduduk di kursinya. Semua kepercayaan dirinya runtuh dalam hitungan menit. Sarah, dengar dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Aku suamimu. Suami. Ulang saya pelan. Suami yang berselingkuh. Suami yang ingin merampas perusahaan istrinya. Suami yang memalsukan tanda tangan istrinya untuk mencuri. Tidak. Rendra, kamu bukan suamiku. Kamu hanya orang asing yang menikahiku karena mengira aku mudah ditipu. Saya berbalik menghadap Dewan Komisaris. Dan suara saya kembali tenang dan tegas. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya gunakan hak suara saya sekarang. Saya berhentikan Rendra dari jabatan Direktur Utama. Efektif. Saat ini juga. Saya berhentikan Fania dari jabatan Manajer Keuangan. Dan saya perintahkan tim hukum perusahaan untuk menempuh jalur pidana atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Tidak ada satupun komisaris yang menentang. Mereka menyetujui dengan suara bulat. Bu Maemunah menangis, memegangi lengan saya. Sarah, tolong. Dia anakku. Jangan penjarakan dia. Kami mohon. Saya menatapnya. Untuk sesaat, ada belas kasihan di hati saya. Tapi lalu saya teringat setiap penghinaan, setiap kebohongan, setiap rencana untuk menyingkirkan saya. Bu, kata saya pelan. Ibu pernah bilang, saya tidak punya keluarga, jadi saya pantas diinjak. Tapi keluarga sejati tidak saling mengkhianati untuk uang. Apa yang dituai anak ibu hari ini adalah benih yang ibu sendiri ikut tanam. Saya melepaskan tangannya dengan lembut dan berjalan menuju kepala meja. Ke kursi yang selama ini bukan milik Rendra. Kursi yang selalu menjadi milik saya. Saya duduk di sana. Dan untuk pertama kalinya, seluruh ruangan menatap saya bukan dengan penghinaan, tapi dengan hormat. Hari-hari setelah rapat itu berjalan cepat, seperti air bah yang akhirnya menemukan jalannya. Tim hukum perusahaan bergerak tanpa ragu. Laporan resmi diajukan ke pihak berwajib. Bukti audit forensik yang lengkap membuat kasusnya menjadi sangat kuat. Tidak ada celah untuk berkelit. Rendra dan Fania ditahan untuk diperiksa dalam waktu kurang dari seminggu. Aset-aset mereka yang dibeli dari uang hasil penggelapan, mobil mewah, apartemen, perhiasan,
Semuanya disita sebagai barang bukti. Saya tidak hadir saat mereka dibawa. Saya tidak perlu. Tapi Pak Hartono menceritakan pada saya bagaimana ekspresi mereka. Rendra yang selalu sombong, menundukkan kepala dan tidak berani menatap siapapun. Vanya yang selalu merasa lebih berkelas, menangis histeris sambil meneriakan bahwa ini semua bukan sepenuhnya salahnya. Mereka saling menyalahkan. Tentu saja, orang-orang yang bersekutu karena keserakahan selalu berakhir saling memangsa ketika keserakahan itu runtuh. Beberapa hari kemudian, saya menerima telepon dari Bu Makmunah. Suaranya sudah tidak sombong lagi, hanya getir dan putus asa. "Sarah," katanya terisak, "tolong cabut laporannya. Aku mohon. Rendra, anakku satu-satunya. Aku tidak bisa hidup kalau dia di penjara. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan berlutut di depanmu." Saya menutup mata. Saya ingat perempuan yang dulu menggebrak meja dan menghina saya, tidak punya apa-apa. Perempuan yang menyuruh saya menyerahkan segalanya. Perempuan yang tersenyum puas, membayangkan saya kehilangan segalanya. "Bu," kata saya pelan, "ini bukan lagi soal saya dan Rendra. Ini soal hukum. Anak ibu mencuri dari sebuah perusahaan. Dari banyak karyawan yang menggantungkan hidup di sana. Ia memalsukan dokumen. Itu kejahatan terhadap banyak orang, bukan hanya saya. Tapi kamu istrinya. Kamu bisa memaafkannya. Memaafkan dan membiarkan adalah dua hal yang berbeda." "Bu," jawab saya, "saya bisa memaafkan demi ketenangan hati saya sendiri. Tapi membiarkan kejahatan tanpa akibat hanya akan melahirkan kejahatan yang lebih besar. Saya tidak akan mencabut laporan itu. Biarkan keadilan berjalan." Saya menutup telepon. Tangan saya gemetar sedikit. Bukan karena ragu, tapi karena beratnya menjadi orang yang harus memilih keadilan di atas belas kasihan yang menyesatkan. Proses hukum berjalan berbulan-bulan. Saya menghadiri setiap persidangan, duduk dengan tenang, mendengarkan setiap bukti dibacakan. Pengacara Rendra mencoba berbagai cara, tapi tidak ada yang bisa membantah jejak digital dan dokumen yang begitu rapi. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis. Rendra dan Vanya dinyatakan bersalah atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Keduanya harus menjalani hukuman penjara dan diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang mereka selewengkan. Pernikahan saya dengan Rendra resmi berakhir. Bukan sebagai janda yang dikasihani, seperti yang pernah mereka ramalkan dengan nada mengejek, tapi sebagai perempuan merdeka yang berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara itu, perusahaan paman saya selamat. Lebih dari selamat, dengan kembalinya dana yang diselewengkan, dan dengan kepemimpinan yang sekarang berada di tangan yang benar. Cahaya Nusantara mulai pulih dan tumbuh kembali. Saya mengambil alih sebagai pemilik dan pemimpin tertinggi. Saya tidak melakukannya sendirian. Pak Hartono menjadi penasihat saya. Mbak Rini, sekretaris setia yang selama ini diam-diam mengawasi gerak-gerik Rendra dan melaporkannya pada saya, menjadi tangan kanan saya. Para karyawan yang dulu berbisik meragukan saya, kini menatap saya dengan hormat. Mereka melihat seorang pemimpin yang adil, yang menyelamatkan perusahaan tempat mereka mencari nafkah dari tangan-tangan rakus. Saya tidak pernah lupa pada mereka yang setia. Saya menaikkan kesejahteraan karyawan. Saya membangun sistem pengawasan keuangan yang ketat agar tidak ada lagi yang bisa mencuri dari kerja keras orang banyak. Saya menjalankan perusahaan persis seperti yang paman saya impikan, dengan kejujuran dan dengan hati. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, saya berdiri di depan jendela kaca besar di kantor saya. Matahari terbenam mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga dan emas. Warna yang sama seperti senja di hari pernikahan saya dulu. Tapi kali ini tidak ada kepalsuan. Tidak ada topeng. Ponsel saya berdering. Sebuah nomor lama. Saya hampir tidak mengenalinya. "Bu Maimunah." Saya mengangkatnya. Suara di seberang lirih dan lelah. "Sarah, aku cuma ingin minta maaf untuk semuanya. Aku dulu buta. Aku menilai orang dari harta dan penampilan. Aku menghinamu. Padahal kamu perempuan paling tangguh yang pernah kukenal. Maafkan aku." Saya terdiam sejenak. "Saya sudah memaafkan, Bu," kata saya akhirnya. "Bukan untuk ibu, tapi untuk diri saya sendiri. Agar saya bisa melangkah maju
tanpa membawa beban kebencian. Saya harap Ibu menemukan kedamaian. Saya menutup telepon dengan lembut. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dada saya terasa ringan. Saya kembali menatap matahari terbenam. Saya teringat surat terakhir Paman tentang kesabaran yang lebih kuat dari amarah. Tentang menunjukkan siapa diri kita pada saat yang tepat. Sudah selesai, Paman, bisik saya pada senja. Aku menjaga semuanya. Persis seperti yang Paman ajarkan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Orang yang paling tenang seringkali menyimpan kekuatan yang paling besar. Dan jangan pernah meremehkan ketulusan. Karena ketulusan yang dikhianati bisa berubah menjadi keadilan yang tak terbendung. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang dianggap lemah hanya karena mereka memilih untuk diam dan bersabar. Perempuan yang kebaikannya disalahartikan sebagai kebodohan. Jika kamu salah satu dari mereka, ingatlah, kesabaranmu bukan kelemahan. Diammu bukan kekalahan. Suatu hari, dunia akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Ada juga banyak suami seperti Rendra. Pria yang menikahi seorang perempuan bukan karena cinta, tapi karena perhitungan. Yang mengira mereka bisa memanfaatkan kebaikan istrinya tanpa batas. Mereka lupa bahwa setiap pengkhianatan menanam benihnya sendiri. Dan benih itu akan tumbuh menjadi kehancuran mereka. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ma'munah yang menilai menantu dari harta, bukan dari hati. Yang lupa bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada bagaimana kita memperlakukan orang lain. Pada akhirnya, mereka kehilangan bukan hanya harta, tapi juga anak yang mereka lindungi dengan cara yang salah. Rendra dan Fania kini menghabiskan hari-hari mereka di balik jeruji, kehilangan harta, reputasi, dan satu sama lain. Bu Ma'munah hidup dalam penyesalan yang panjang. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka sebut boneka bodoh, kini berdiri sebagai pemimpin sebuah perusahaan yang utuh dan terhormat. Dalam hidup, kita semua punya pilihan, memilih keserakahan atau memilih kejujuran, memilih meremehkan, atau memilih menghargai. Setiap pilihan punya akibatnya sendiri, dan akibat itu, cepat atau lambat, selalu datang. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah keputusan saya sudah benar? Ceritakan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.